Yang kedua, atentif, yaitu siapapun dia pasti ingin mendapat perhatian. Apalagi kelompok usia orang muda itu. Mereka sangat membutuhkan perhatian yang spontan dan bukan dibuat-buat. Seperti memperhatikan yang menyata dalam selalu ada dan hadir bersama mereka. Merasa solidar, senasib dan semenang-menang. Tanpa menciptakan jarak atasan lawan, apalagi bermental superioritas. Yang ketiga, responsif, yaitu bagaimana memberi tanggapan atau penilaian terhadap keberadaan atau kehadiran pribadi, perilaku, tutur kata mereka sebagai subjek bina yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan menuju kematangan pribadi. Seperti agar tidak menyinggung hal-hal privasi yang sensitif dan terlalu jauh mencampuri urusan-urusan pribadi mereka atau mengatur urusan mereka yang cenderung menimbulkan permusuhan, rasa benci dan tidak simpati. Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti setiap orang itu memiliki privasi dan tidak mau mereka itu diatur. Kalau mereka diatur maka akan menimbulkan permusuhan dan rasa benci dan tidak memiliki simpati di antara mereka. Kita memasuki subtema yang kedua, yaitu tentang pengertian pastoral dan definisinya. Pastor dalam bahasa Latin yaitu gembala, pastor bonus es, yang berarti gembala yang baik. Dan pastore dalam bahasa Italia yaitu gembala, buon pastore, yang berarti gembala yang baik juga. Maka disimpulkan pastoral ialah tugas seluruh umat Allah, imam dan awam, untuk membantu dan melayani serta mengambil bagian dalam tugas imam. Kualitas gembala. Sebagai gembala yang baik harus mempunyai kekuatan dan keberanian membela para dombanya. Yang kedua, mengenal nama dan karakter kawanan dombanya.
ada dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Terdapat dalam 1 Korintus 4 ayat 15, bagiku hidup adalah Kristus. Filemon bab 1 ayat 21, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis finish dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 24. Isi perkataan mereka selalu berpusat pada sejarah keselamatan yang terlaksana dalam Yesus Kristus. C. Konsep gereja abad 8 sampai abad ke-9. Dalam abad ke-8 sampai abad ke-9 memunculkan istilah katekismus yang dipahami sebagai pemberian pelajaran agama kepada orang tua dan wali baptis dari anak-anak yang akan dipermandikan. D. Konsep konsili Trente. Katekese ialah penyampaian segala pengetahuan tentang ajaran gereja. Sebagai reaksi terhadap kaum reformis, Gereja Katolik melalui tokoh-tokoh terkemuka yaitu Canisius dan Bellarminus yang menerbitkan katekismus yang isinya mengenai iman, harapan, dan kasih, ditambah dengan sakramen-sakramen dan kebenaran-kebenaran Kristiani lainnya yang lebih merupakan pembelaan apologetis. E. Konsep Konsili Vatikan kedua. Katekese ialah usaha keluarga sabda Allah untuk membina penghayatan iman perorangan dan iman jemaat dalam hidup sehari-hari. F. Konsep kitab hukum kanonik, kanon 773. Katekese diartikan sebagai pengajaran dan refleksi atas pengalaman hidup Kristiani. Kepada gereja dipercayakan oleh Kristus Tuhan kasana iman agar gereja dengan bantuan Roh Kudus menjaga kebenaran yang diwahyukan tanpa celah. Gereja mempunyai tugas dan hak asasi untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. G. Kongregasi untuk iman di dalam buku petunjuk umum katekese merumuskan bahwa katekese adalah bentuk pelayanan sabda yang mematangkan pertobatan awal untuk menjadikan suatu pengakuan iman yang nyata. Dalam kaitannya dengan keseluruhan kegiatan pastoral, katekese adalah suatu bentuk kegiatan gereja yang menghantar baik komunitas maupun individu anggota umat beriman kepada kedewasaan iman. H. Konsep katekese gereja Indonesia berpatokan pada Konsili Vatikan kedua dan menyesuaikan dengan situasi konflik yang dihadapi umat Katolik Indonesia. Maka pada pertemuan kateketik antar keuskupan yang kedua se-Indonesia atau biasa disingkat dengan PPKI kedua di Klender tahun 1980 lahirlah rumusan katekese umat yang diartikan sebagai komunikasi iman. Maka pada tanggal 29 Juni sampai 5 Juni 1980, Gereja Katolik Indonesia melakukan melalui PPKI yang kedua memperkenalkan katekese umat, katekese ala Indonesia. Katekese ini merumuskan yang pertama, katekese umat yang diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar-menukar pengalaman iman, penghayatan iman antar anggota jemaat. Yang kedua, dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman akan Yesus Kristus pengantara Allah yang bersabda kepada kita. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat, peran dan keterlibatan umat dalam karya katekese sesungguhnya menjawab pengertian gereja sebagai umat Allah. Yang keempat, dalam katekese umat, fungsi pemimpin katekese adalah mengarah dan pemuda atau fasilitator, yaitu pelayan yang menciptakan suasana komunikatif. Hingga terakhir, komunikasi iman dalam katekese umat melibatkan peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat. Mereka saling bersaksi, berdialog dalam suasana terbuka, ditandai sikap saling menghargai dan saling mendengarkan. Dua, konsep para penulis atau ahli katekese. Penulis atau para ahli katekese kateketik merumuskan istilah katekese beraneka ragam. Ada yang merumuskan istilah katekese dari sudut akar bahasa, yang lain mencoba memahami dari sudut fungsi. A. Yakob Papo dalam bukunya
juga dari kata kat yang berarti pergi atau meluas, dan dari kata eko yang berarti memakan atau menyuarakan. Kata ini mengandung dua pengertian. Pertama, kata ke berarti perbuatan yang sedang disampaikan. Kedua, kata ke berarti ajaran daripada pemimpin. Dalam pengertian realis, katekese adalah segala usaha menyampaikan ajaran iman atau pengajaran gereja kepada manusia yang hidup dalam situasi konkret. B. Dr. Marinus Telaumbau Benua, OFM, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kateketik pada tahun 1991, dia mengatakan bahwa dalam kitab suci terdapat sejumlah kata katekese. Arti aslinya membuat, bergema, menyebabkan sesuatu bergaul. Kata katekese ditemukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 4, itu diajarkan, kisah para rasul bab 18 ayat 5 mengajar dalam jalan Tuhan, kisah para rasul bab 21 ayat 21 mengajar, dan Roma bab 2 ayat 18 diajar, 1 Korintus bab 14 ayat 19 mengajar, dan Galatia bab 6 ayat 6 mengajar. Dalam konteks ini, katekese dimengerti sebagai pengajaran, pendalaman dan pendidikan iman agar seorang Kristen semakin dewasa dalam iman. Jadi katekese biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah dibaptis. C. Adolf Hübken, SJ, dalam bukunya Ensiklopedia Gereja jilid kedua halaman 203 mendefinisikan katekese berasal dari bahasa Yunani, artinya mengajar secara lisan atau memberitahukan. Katekese itu pengajaran atau pembinaan dasar hidup Kristiani, yakni iman dan perilaku Kristiani yang diberikan oleh seorang tua, guru agama atau katekis. Hal yang sama dilakukan oleh A.P. Budiono HD. Katekese berarti ingin menolong supaya dapat belajar hidup dalam iman. D. Hippolytus mengartikan katekese sebagai pelajaran agama bagi katekumen atau calon permanian. Dari pemahaman masing-masing pihak, baik gereja maupun kateket dapat dirumuskan. Katekese ialah penguatan iman, pembinaan iman yang ditujukan kepada manusia atau gereja yang hidup dalam situasi konkret dengan isi warta menyambut Allah Yesus Kristus, Roh Kudus dan gereja, agar orang yang mendengar dapat bertobat, bersatu kembali dengan Kristus di dalam gereja. B. Istilah-istilah. Terdapat berbagai macam istilah yang berhubungan dengan katekese. Istilah-istilah ini istilah-istilah itu perlu diketahui agar lebih dipahami makna dan karya katekese. 1. Katekese, yang berarti usaha pengajaran atau pendidikan agama bagi calon permanian atau bagi umat. Yang kedua, kateketik, yaitu pemikiran yang sistematis dan pedagogis tentang ajaran agama bagi manusia dalam situasi konkret hidup. 3. Katekis, yaitu guru agama atau orang yang atas nama gereja melakukan sabda Tuhan. 4. Katekismus, yaitu suatu buku yang berisikan ajaran-ajaran pokok agama atau ajaran gereja yang penting dalam bentuk tanya jawab. 5. Katekumen, yaitu calon-calon permandian yang sedang dipersiapkan dengan pelajaran agama untuk menerima permandian. 6. Katekumena, yaitu masa persiapan atau masa pendidikan bagi calon-calon permandian. 7. Kateket, yaitu orang yang ahli dalam bidang katekese. C. Katekese dalam tugas pastoral gereja. Gereja adalah himpunan umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Umat Allah ini harus mengembangkan diri, khususnya dalam kehidupan imannya, dan mengembangkan dunia agar dunia menjadi lingkungan hidup yang layak. Kedua kewajiban ini merupakan tugas pastoral gereja, yakni usaha membimbing dan mengembangkan iman umat dan pelayanan atas dunia yang bertolak dari situasi konkret umat di dunia. Biasanya gereja mengembangkan diri dan melayani dunia melalui 5 macam usaha pastoral gereja. Kelima macam usaha itu adalah sebagai berikut. 1. Khotbah atau katekese. Katekese sebagai
orang mengungkapkan imannya dan menanggapi karya keselamatan dari Tuhan dengan bersyukur, berterima kasih, bertobat, memohon dan dimuliakan. Ibadat ini terlaksana dalam perayaan doa pribadi, doa bersama secara resmi maupun tidak resmi. 3. Bimbingan khusus atau koinonia. Bimbingan khusus atau koinonia ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memberikan bimbingan khusus bagi kelompok khusus, misalnya kerasulan, kamar tamu, kunjungan keluarga, dan bimbingan kelompok belajar. Kelompok khusus yang dibimbing ini sifatnya meluas, terjangkau pada kelompok-kelompok manusia dalam masyarakat umum dan tidak terbatas dalam gereja sendiri. 4. Perwujudan iman dalam masyarakat atau diakonia. Diakonia adalah suatu bentuk pelayanan iman dengan mencarikan nilai iman yang bentuknya sangat manusiawi dan malahan relevan sehingga langsung berfungsi dan berhasil bagi perkembangan masyarakat. Tugas ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, misalnya pelayanan yang ikhlas seorang guru, pelayanan dari seorang ibu keluarga, pegawai, pengusaha, petani, di tempat kerja mereka masing-masing. Dengan tugas ini, gereja menjalankan tugasnya untuk mengembang dunia. Tugas ini berasal dari hakikat hidup gereja sendiri, karena gereja harus menjadi garam dan terang dunia. 5. Pembentukan jemaat atau koinonia. Pembentukan jemaat atau koinonia ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memperhatikan segi kebersamaan dalam jemaat, misalnya kerukunan dan kerjasama dalam umat, nilai-nilai dan ciri khas kehidupan kelompok umat, dan sarana-sarana. Katekese atau pewartaan merupakan salah satu tugas pastoral gereja yang bergiat dalam komunikasi iman. Katekese menanamkan sikap dasar pada setiap orang Kristen, yakni sikap iman sehingga orang dapat lebih beribadah, menjalankan bimbingan khusus, mewujudkan iman, dan menggiatkan usaha pembentukan jemaat. D. Hubungan ilmu-ilmu lain dengan katekese. Yang dimaksudkan dengan ilmu-ilmu lain di sini ialah ilmu manusiawi dan teologi. Ilmu manusiawi ialah pemikiran yang mau mendalami diri manusia, masyarakat, dan alam sekitar berdasarkan teori seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Teologi adalah pemikiran yang menyoroti manusia, masyarakat, dan alam sekitar menurut wahyu ilahi seperti eksegese, evangelisasi, dan kerikma. Ilmu-ilmu itu mempunyai hubungan dengan katekese. Yang dimaksudkan dengan hubungan di sini ialah sejauh mana sumbangan dari ilmu-ilmu itu dapat diberikan bagi katekese sehingga katekese dapat berdaya guna. 1. Antropologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaan, seperti tentang asal manusia, perbedaan ras, adat istiadat, cara hidup masing-masing suku, bahasa, kesenian, dan lain-lain. Ilmu ini menyumbangkan katekese dengan memberikan pengetahuan dasar tentang manusia dan kebudayaan itu. 2. Sosiologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai kelompok dalam suatu masyarakat. Ilmu ini membantu katekese dalam mengatur kelompok-kelompok katekese, suasana persaudaraan, dan rasa keterkaitan dalam kelompok katekese. 3. Psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari jiwa, kegiatan, dan tingkah laku manusia. Ilmu ini memberikan sumbangan bagi katekese dengan memberikan pengetahuan dasar tentang jiwa manusia sehingga pendekatan karya katekese untuk memperkembangkan iman manusia dapat lebih berhasil. 4. Pedagogi, ilmu yang mempelajari bagaimana mendidik manusia menjadi seorang dewasa. Ilmu ini memberikan sumbangan kepada katekese dengan memberikan cara-cara yang tepat untuk
menyelamatkan umat manusia yang terlantar. 3. Bentuk sistematis. Bentuk ini menyajikan kepada umat ajaran teologis dan dogmatis yang tersusun secara sistematis, singkat dan padat. Sumbernya adalah buku katekismus. Yang pertama, sejarah katekese. 1. Abad pertama tentang sifat katekese misioner. Pada masa gereja purba katekese ditujukan kepada orang dewasa karena pada masa itu gereja lebih menekankan penyebaran iman atau kegiatan misioner. Pewartaan disesuaikan dengan situasi yang dijanjikan orang Yahudi, kafir, keluarga, pendengar kepada orang Yahudi, para misionaris yang meyakinkan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Katekese dibagi dalam 2 tahap, yakni kerigma dan liturgi. A. Kerigma. Kerigma adalah pengampunan tentang karya keselamatan Allah yang terlaksana dalam diri Yesus Kristus dan dilanjutkan oleh gereja dengan bimbingan Roh Kudus. Syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, dan yang kedua, tinggalkan politeisme untuk masuk dalam kehidupan Kristiani. B. Liturgi, yaitu pengajaran tentang pokok iman Kristiani yang diberikan kepada orang yang sudah percaya. Sesudah zaman para rasul, pengajaran dilakukan oleh para bapak gereja. 2. Abad kedua sampai abad ketiga. Bentuk katekesenya ialah sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan kelompok yang disusul dengan pembaptisan kelompok. Kedua, mulai didirikan sekolah-sekolah kateketik untuk membina para katekis. Ketiga, pembaptisan diadakan pada waktu Paskah sehingga katekese dan liturgi saling melengkapi. 4. Masa katekumenan dimulai dengan pemeriksaan yang cermat untuk menentukan kemampuan dan kelayakan calon baptis. 6. Selanjutnya disampaikan keluaran Injil dalam pengajaran tentang pokok-pokok iman Kristiani. 7. Metode yang digunakan ialah metode
Kelima, katekismus Robertus Beramius, keenam katekismus lain Francis dan Spanyol, ketujuh katekismus Trente, struktur Credo, 10 perintah Allah dan Al-Quran, ketujuh serikat ajaran Kristiani, satu kelompok yang mempelajari ajaran Kristiani dan meneruskannya kepada orang lain. Katekesi berkaitan 7 katekesi pada abad ke-18, yaitu masa pencerahan yang lebih mendekatkan akal budi, rasionalisme. Katekesi di sekolah dilakukan dengan metode cerita dan menghafal serta penjelasan teks. 8. Abad 19 sampai abad 20 sampai dengan sekarang. Yang pertama, katekesi disesuaikan dengan situasi di tiap negara dengan beberapa keadaan. Pertama, petunjuk umum katekesi dari kongregasi pada iman dan etika. 2. Katekesi pada komunitas, yaitu Paus Yohanes Paulus II. 3. Katekismus Gereja Katolik tahun 1993. 2. Dasar teologis dan antropologis dan katekesi. Unsur-unsur penting dalam katekesi adalah kitab suci, ajaran gereja, dan pengalaman wahyu ilahi. 1. Dasar teologis katekesi adalah wahyu Allah hadir dan berkarya dalam diri manusia demi keselamatan manusia. Karya Allah yang menyelamatkan itu terjadi dalam sejarah perjanjian lama, perjanjian baru, dan sejarah gereja sepanjang masa sebagai kontinuasi wahyu. 2. Dasar antropologis, yaitu katekesi yang misalkan mencapainya integrasi antara iman dan kehidupan. Untuk itu katekesi menggunakan pendekatan antropologis, di mana kewartaan Kristiani dilaksanakan dengan mendidik tolak dari pengalaman hidup manusia yang juga menjadi isi katekesi. 3. Fungsi katekesi di dalam gereja. A. Katekesi mengatakan Yesus Kristus. Terdapat 2 sub. Yang pertama itu katekesi menuntut umat ke dalam persatuan pribadi dengan Kristus sebagai sang sabda yang adalah puncak wahyu. Kedua, katekesi bukan hanya mengamalkan kebenaran abstrak, tetapi mengkomunikasikan pengalaman iman akan Allah yang hidup. B. Katekesi yang mendidik umat beriman. Katekesi yang mendidik umat agar semakin dewasa dalam iman dengan memperhatikan 3 komponen pendidikan, yakni aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik. C. Katekesi yang mengembangkan gereja, yaitu katekesi menumbuhkan persaudaraan dalam gereja melalui komunikasi iman. 4. Ruang lingkup katekesi. Pertama, katekesi sekolah. Isi dan metode katekesi disesuaikan dengan peserta katekesi di sekolah. Kedua, katekesi di luar sekolah atau katekesi umat, yakni komunikasi iman atau tukar-menukar pengalaman iman antara anggota kelompok umat berdasarkan kitab suci dan ajaran gereja agar mereka saling meneguhkan dan saling memperkaya dalam iman. Kelima, pendekatan dan metode katekesi. A. Pendekatan adalah pola dasar penyampaian kepada Kristiani. Pertama, pendekatan biblis. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Memilih dan mendalami teks kitab suci. 2. Pengalaman hidup manusia. 3. Saran dan tetap menuntut hidup baru. 2. Pendekatan antropologis. Pertama, pengalaman hidup manusia. Kedua, mendalami Kristiani dari kitab suci dan ajaran gereja. 3. Penerapan dalam hidup. 3. Pendekatan masalah. Pertama, fakta yang mengandung masalah. 2. Jawaban Kristiani dari kitab suci dan ajaran. 3. Penerapan dalam hidup. 4. Pendekatan peristiwa. Yang pertama, pengalaman tentang peristiwa tertentu. Yang kedua, mendalami kitab suci dan ajaran gereja. Ketiga, penerapan dalam hidup berdasarkan sikap dan pandangan baru. 5. Pendekatan alam. Pertama, pengalaman tentang situasi alam. Ada yang menarik, ada yang tidak menarik. 2. Kitab suci dan ajaran gereja. 3. Penerapan dalam hidup. B. Metode-metode yang dikembangkan dalam katekesi. Pertama, metode penjelasan teks, metode katekismus, pertanyaan jawaban yang dihafal dan penjelasan. 2. Metode penjelasan pokok pikiran, mengutarakan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan kitab suci dan ajaran gereja, misalnya tentang Roh Kudus. 3. Metode Munchen. John Friedrich Hubert Anton Weber mempunyai langkah sebagai berikut. Yang pertama, doa pembuka. 2. Cerpen. 3. Cerita kitab suci. 4. Uraian. 5. 2. Titik. 6. Aktivitas.
Dua, uskup menata perangkat katekesi yang kompak, struktur organisasi yang baik, menyiapkan bahan katekesi, membentuk tim katekesi, menyelenggarakan katekesi dan mendukung katekesi yang berkelanjutan. Tiga, uskup memanfaatkan tenaga dan sarana yang tersedia. Empat, perlu diusahakan sumber keuangan untuk katekesi. Lima, kalau katekesi dilaksanakan dengan baik, maka kegiatan pastoral yang lain akan lebih mudah. B. Para imam. Pertama, sebagai guru iman, para imam mencurahkan perhatian untuk pertumbuhan iman umat. Dua, bekerja sama dengan para diakon dan para katekis dengan membentuk tim katekesi di belakang. C. Biara biarawati. Yang pertama, biara didirikan untuk pendidikan Kristiani. Dalam sejarah mereka terlibat dalam penguatan iman. Dua, ada hubungan yang baik antara biara biarawati dan pastor. Tiga, memanfaatkan kemampuan dan sarana yang dimiliki untuk pelayanan pastoral dalam gereja Katolik. D. Katekis awal. Pertama, katekis mengabdikan diri untuk pendidikan agama. Dua, katekis memperhatikan katekesi sakramen. Tiga, kongregasi penyebaran Injil mendukung pendidikan katekis dengan benar. Berikut perbedaan dan persamaan teologi dan katekesi. Pertama, perbedaan. Di sini ada dua perbedaan. Yang pertama, bahan teologi bersifat intelektual dan konseptual, sedangkan katekesi menggunakan kata-kata yang biasa dipakai dalam hidup sehari-hari. Dua, dalam berteologi kita memikirkan pokok-pokok ajaran gereja, sedangkan dalam katekesi kita memikirkan dasar keputusan seseorang dalam hidup sehari-hari, yakni pengembangan sikap iman dan nilai-nilai Kristiani dalam hidup. Berikut persamaan. Ada dua persamaan, yaitu pertama, teologi dan katekesi berlangsung dalam komunio persekutuan iman dan gereja. Kedua, teologi dan katekesi mempertimbangkan situasi konflik masyarakat dan mencari jalan untuk mengatasi situasi itu. Baik, materi kita cukup pada hari ini saja. Kita akan melanjutkannya pada minggu depan. Sebelum kita menutupi pembelajaran kita, mari kita tutup dengan berdoa dalam mengungkapkan putra dan kudus. Bapa dan Putra dan Kudus. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat siang untuk kita semua. Halo, selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian baik-baik saja ya hari ini. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, hari ini kita akan belajar tentang gambaran umum katekesi pastoral orang muda Katolik. Ada sebuah slogan yang mengatakan demikian: kita tidak bisa membangun masa depan untuk generasi, tapi kita bisa membangun generasi muda untuk masa depan. Maka orang muda Katolik dituntut untuk menampilkan diri sebagai sosok berbudi luhur yang bisa memberikan kontribusinya kepada gereja dan masyarakat. Untuk itu perlu adanya perkenalan. Yang pertama itu perkenalan. Kita akan membahas tentang perkenalan. Sini kenalilah diri sendiri sebelum Anda memperkenalkan diri dan sebelum Anda mengenal orang lain. Dengan demikian Anda semua bisa membawa diri, dan nilai sebuah persahabatan tidak ditentukan oleh seberapa besar pengorbananmu, tapi cara Anda memandang makna persahabatan itu. Tuntutan untuk saling memahami memang ada, tapi yang lebih penting adalah jangan ada pamrih di antara kita. Di sini ada beberapa item yang perlu kita bahas dalam bagian pertama, yaitu perkenalan. Pertama, apertif. Apertif itu rasa memiliki terhadap orang muda Katolik yang terbuka untuk rela berkorban demi keutuhan kau dan
dibuat-buat, seperti memperhatikan yang menyata dalam selalu ada dan hadir bersama mereka, merasa solidar, senasib dan semenanggung, tanpa menciptakan jarak atasan bawahan, apalagi bermental superioritas. Yang ketiga, responsif, yaitu bagaimana memberi tanggapan atau penilaian terhadap keberadaan atau kehadiran pribadi, perilaku, tutur kata mereka sebagai subjek bina yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan menuju kematangan pribadi. Seperti agar tidak menyinggung hal-hal privasi yang sensitif dan terlalu jauh mencampuri urusan-urusan pribadi mereka atau mengatur urusan mereka yang cenderung menimbulkan permusuhan, rasa benci dan tidak simpati. Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti setiap orang itu memiliki privasi dan tidak mau mereka itu diatur. Kalau mereka diatur maka akan menimbulkan permusuhan dan rasa benci dan tidak memiliki simpati di antara mereka. Kita memasuki subtema yang kedua, yaitu tentang pengertian pastoral dan definisinya. Pastor dalam bahasa Latin yaitu gembala, pastor bonus est, yang berarti gembala yang baik, dan pastore dalam bahasa Italia yaitu gembala, buon pastore, yang berarti gembala yang baik juga. Maka disimpulkan pastoral ialah tugas seluruh umat Allah, imam dan awam, untuk membantu dan melayani serta mengambil bagian dalam tugas imam. Kualitas gembala. Sebagai gembala yang baik harus mempunyai kekuatan dan keberanian membela kawanan dombanya. Yang kedua, mengenal nama dan karakter kawanan dombanya. Yang ketiga, siap sedia selalu sepanjang waktu dan penuh perhatian pada kawanan dombanya. Yang keempat, memiliki kesabaran tinggi akan perilaku kawanan dombanya. Yang kelima, memiliki kebaikan hati tak terbatas dan naluri berbagai kasih tak terhingga untuk kawanan dombanya. Yang keenam, berjiwa penuh pengorbanan, tahu resiko dan penuh daya, juga mencari solusi dan penuh pengertian terhadap mereka. Yang ketujuh, melupakan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan kawanan dombanya sampai nyawa jadi taruhannya. Jadi di sini kesimpulannya yaitu katekese pastoral orang muda Katolik adalah suatu tindakan dan tugas pelayanan serta gerakan untuk melibatkan diri secara penuh dalam proses pendampingan dan pengembangan terhadap orang muda Katolik untuk membaharui mereka menuju pribadi yang dewasa dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan beriman sebagai warga gereja dan masyarakat. Subtema berikut tentang pendahuluan. A. Pengertian katekese. Asal kata katekese. Kateketik berasal dari kata Yunani yaitu katekein, yang berarti bentukan dari kata kat, yang berarti pergi atau meluas, dan dari kata eko, yang berarti mengembangkan dan menyuarakan. Jadi katekein berarti mengembangkan atau menyuarakan keluar. Kata ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, katekein berarti pewartaan yang sedang disampaikan atau diwartakan seperti saat ini. Yang kedua, katekein berarti ajaran daripada pemimpin. Satu, konsep gereja. Konsep katekese gereja purba pada zaman para rasul. Katekese adalah penyampaian ajaran Yesus bagi calon-calon umat Dia. Inti katekese para rasul tentang wafat dan kebangkitan Kristus itulah yang menjadi pokok iman. Iman akan wafat dan kebangkitan Kristus itulah yang menjadi kunci keselamatan orang Kristen dan para pengikut Kristus. B. Bapak-bapak gereja. Katekese adalah pengajaran dan latihan-latihan bagi calon baptis. Sesudah zaman para rasul, pewartaan berjalan terus. Pewartaan diteruskan oleh para bapak gereja. Pewartaan para bapak gereja memperoleh peneguhan dari Rasul Santo Paulus yang menyatakan, "Akulah yang ada dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu." Terdapat dalam 1 Korintus 4 ayat 15, "Bagiku hidup adalah Kristus." Filemon 1 ayat 21,
untuk memberi kesaksian tentang Injil. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 24. Isi perkataan mereka selalu berpusat pada sejarah keselamatan yang terlaksana dalam Yesus Kristus. C. Konsep gereja abad 8 sampai abad ke-9. Dalam abad ke-8 sampai abad ke-9 memunculkan istilah katekismus yang dipahami sebagai pemberian pelajaran agama kepada orang tua dan wali baptis dari anak-anak yang akan dipermandikan. D. Konsep konsili Trente. Katekese ialah penyampaian segala pengetahuan tentang ajaran gereja. Sebagai reaksi terhadap kaum reformis, Gereja Katolik melalui tokoh-tokoh terkemuka yaitu Canisius dan Bellarminus yang menerbitkan katekismus yang isinya mengenai iman, harapan, dan kasih, ditambah dengan sakramen-sakramen dan kebenaran-kebenaran Kristiani lainnya yang lebih merupakan pembelaan apologetis. E. Konsep Konsili Vatikan kedua. Katekese ialah usaha pewarta sabda Allah untuk membina penghayatan iman perorangan dan iman jemaat dalam hidup sehari-hari. F. Konsep kitab hukum kanonik, kanon 773. Katekese diartikan sebagai pengajaran dan refleksi atas pengalaman hidup Kristiani. Kepada gereja dipercayakan oleh Kristus Tuhan kasana iman agar gereja dengan bantuan Roh Kudus menjaga kebenaran yang diwahyukan tanpa celah. Gereja mempunyai tugas dan hak asasi untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. G. Kongregasi untuk iman di dalam buku petunjuk umum katekese merumuskan bahwa katekese adalah bentuk pelayanan sabda yang mematangkan pertobatan awal untuk menjadikan suatu pengakuan iman yang nyata. Dalam kaitannya dengan keseluruhan kegiatan pastoral, katekese adalah suatu bentuk kegiatan gereja yang menghantar baik komunitas maupun individu anggota umat beriman kepada kedewasaan iman. H. Konsep katekese Gereja Indonesia berpatokan pada Konsili Vatikan kedua dan menyesuaikan dengan situasi konflik yang dihadapi umat Katolik Indonesia. Maka pada pertemuan kateketik antar keuskupan yang kedua se-Indonesia atau biasa disingkat dengan PPKI kedua di Klender tahun 1980 lahirlah rumusan katekese umat yang diartikan sebagai komunikasi iman. Maka pada tanggal 29 Juni sampai 5 Juni 1980, Gereja Katolik Indonesia melakukan melalui PPKI yang kedua memperkenalkan katekese umat, katekese ala Indonesia. Katekese ini merumuskan yang pertama, katekese umat yang diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar-menukar pengalaman iman, penghayatan iman antar anggota jemaat. Yang kedua, dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman akan Yesus Kristus pengantara Allah yang bersabda kepada kita. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat, peran dan keterlibatan umat dalam karya katekese sesungguhnya menjawab pengertian gereja sebagai umat Allah. Yang keempat, dalam katekese umat, fungsi pemimpin katekese adalah mengarah dan pemuda atau fasilitator, yaitu pelayan yang menciptakan suasana komunikatif. Hingga terakhir, komunikasi iman dalam katekese umat melibatkan peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat. Mereka saling bersaksi, berdialog dalam suasana terbuka, ditandai sikap saling menghargai dan saling mendengarkan. Dua, konsep para penulis atau ahli katekese. Penulis atau para ahli katekese kateketik merumuskan istilah katekese beraneka ragam. Ada yang merumuskan istilah katekese dari sudut akar tata bahasa, yang lain mencoba memahami dari sudut fungsi.
pengalaman dan pendidikan iman agar seorang Kristen semakin dewasa dalam iman. Jadi katekese biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah dibaptis. C. Adolf Hübken, SJ, dalam bukunya Ensiklopedia Gereja jilid kedua halaman 203 mendefinisikan katekese berasal dari bahasa Yunani, artinya mengajar secara lisan atau memberitahukan. Katekese itu pengajaran atau pembinaan dasar hidup Kristiani, yakni iman dan perilaku Kristiani yang diberikan oleh seorang tua, guru agama atau katekis. Hal yang sama dilakukan oleh A.P. Budiono HD. Katekese berarti ingin menolong supaya dapat belajar hidup dalam iman. D. Hippolytus mengartikan katekese sebagai pelajaran agama bagi katekumen atau calon permanian. Dari pemahaman masing-masing pihak, baik gereja maupun kateket dapat dirumuskan. Katekese ialah pewarta iman, pembinaan iman yang ditujukan kepada manusia atau gereja yang hidup dalam situasi konflik dengan isi warta menyambut Allah Yesus Kristus, Roh Kudus dan gereja, agar orang yang mendengar dapat bertobat, bersatu kembali dengan Kristus di dalam gereja. B. Istilah-istilah. Terdapat berbagai macam istilah yang berhubungan dengan katekese. Istilah-istilah ini istilah-istilah itu perlu diketahui agar lebih dipahami makna dan karya katekese. 1. Katekese, yang berarti usaha pengajaran atau pendidikan agama bagi calon permanian atau bagi umat. Yang kedua, kateketik, yaitu pemikiran yang sistematis dan pedagogis tentang ajaran agama bagi manusia dalam situasi konflik hidup. 3. Katekis, yaitu guru agama atau orang yang atas nama gereja melakukan sabda Tuhan. 4. Katekismus, yaitu suatu buku yang berisikan ajaran-ajaran pokok agama atau ajaran gereja yang penting dalam bentuk tanya jawab. 5. Katekumen, yaitu calon-calon permandian yang sedang dipersiapkan dengan pelajaran agama untuk menerima permandian. 6. Katekumena, yaitu masa persiapan atau masa pendidikan bagi calon-calon permandian. 7. Kateket, yaitu orang yang ahli dalam bidang katekese. C. Katekese dalam tugas pastoral gereja. Gereja adalah himpunan umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Umat Allah ini harus mengembangkan diri, khususnya dalam kehidupan imannya, dan mengembangkan dunia agar dunia menjadi lingkungan hidup yang layak. Kedua kewajiban ini merupakan tugas pastoral gereja, yakni usaha membimbing dan mengembangkan iman umat dan pelayanan atas dunia yang bertolak dari situasi konflik umat di dunia. Biasanya gereja mengembangkan diri dan melayani dunia melalui 5 macam usaha pastoral gereja. Kelima macam usaha itu adalah sebagai berikut. 1. Portal atau katekese. Katekese sebagai komunitas iman adalah usaha untuk saling tukar-menukar pengalaman iman, meneguhkan, memaafkan, mengarahkan, serta menggairahkan kepada imannya. Jadi dalam katekese, umat harus mendengarkan dan diteguhkan oleh pengalaman iman umat dalam tradisi gereja dan dalam kitab suci. 2. Ibadat atau liturgi. Ibadat adalah perayaan iman. Dalamnya orang mengungkapkan imannya dan menanggapi karya keselamatan dari Tuhan dengan bersyukur, berterima kasih, bertobat, memohon dan dimuliakan. Ibadat ini terlaksana dalam perayaan, doa pribadi, doa bersama secara resmi maupun tidak resmi. 3. Bimbingan khusus atau koimeni. Bimbingan khusus atau koimeni ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memberikan bimbingan khusus bagi kelompok khusus
manusia, perbedaan ras, adat istiadat, cara hidup masing-masing suku, bahasa, kesenian, dan lain-lain. Ilmu ini menyumbangkan katekese dengan memberikan pengetahuan dasar tentang manusia dan budaya hidup mereka. Dua, sosiologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai kelompok dalam suatu masyarakat. Ilmu ini membantu katekese dalam mengatur kelompok-kelompok katekese, suasana persaudaraan dan rasa keterkaitan dalam kelompok katekese. Tiga, psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari jiwa, kegiatan dan tingkah laku manusia. Ilmu ini memberikan sumbangan bagi katekese dengan memberikan pengetahuan dasar tentang jiwa manusia, sehingga pendekatan karya katekese untuk memperkembangkan iman manusia dapat lebih berhasil. 4. Pedagogi, ilmu yang mempelajari bagaimana mendidik manusia menjadi seorang dewasa. Ilmu ini memberikan sumbangan kepada katekese dengan memberikan cara-cara yang tepat untuk pendidikan iman sehingga setiap orang dapat menghayati imannya. 5. Teologi, yaitu ilmu yang mempelajari secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan tentang iman. Ilmu itu seperti dogma, moral, kitab suci, spiritualitas, dan liturgi. Teologi memberikan sumbangan bagi katekese dengan menghidangkan bahan berupa iman yang telah dirindukan. 6. Evangelisasi, ialah kegiatan mengatakan Injil kepada semua lapisan manusia untuk membangkitkan dan menumbuh iman. Sumbangan ilmu ini bagi katekese ialah memberikan nilai iman sehingga lebih dihayati. Bentuk katekese, ditinjau dari segi penyajiannya, katekese dapat dibedakan dalam 3 bentuk. Pertama, bentuk praktis. Bentuk ini mengarahkan peserta katekese untuk bergiat dan rajin mempraktekkan kehidupan agamanya, yaitu rajin beribadah, rajin berdoa dan berdevosi, bergairah menghadiri perayaan Ekaristi dan perayaan lain, mengenal baik masa-masa liturgis dan segala sarana dan peralatannya. Sumber utamanya adalah liturgi gereja. Yang kedua, bentuk historis. Bentuk ini memperdalam pengenalan umat akan sejarah penyelamatan dari pihak Allah yang berawali dengan janji-janji mesianis dalam perjanjian lama dan mengucap dalam pribadi Yesus dalam perjanjian baru. Sumber dan bahan utamanya adalah kitab suci. Dahulu pernah beredar buku sejarah suci yang berisi kisah-kisah Alkitabiah. Di dalamnya campur tangan Allah dalam menyelamatkan umat manusia yang terlantar. 3. Bentuk sistematis. Bentuk ini menyajikan kepada umat ajaran teologis dan dogmatis yang tersusun secara sistematis, singkat dan padat. Sumbernya adalah buku katekismus. Yang pertama, sejarah katekese. 1. Abad pertama, tentang sifat katekese misioner. Pada masa gereja purba, katekese ditujukan kepada orang dewasa karena pada masa itu gereja lebih menekankan penyebaran iman atau kegiatan misioner. Pewartaan disesuaikan dengan situasi dijanjikan orang Yahudi, kafir, keluarga, pendengar kepada orang Yahudi, para misionaris dan para misionaris yang meyakinkan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Katekese dibagi dalam 2 tahap, yakni kerigma dan liturgi. A. Kerigma. Kerigma adalah pengampunan tentang karya keselamatan Allah yang terlaksana dalam Yesus Kristus dan dilanjutkan oleh gereja dengan bimbingan Roh Kudus. Syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, dan yang kedua, tinggalkan politeisme untuk masuk dalam kehidupan Kristiani. B. Liturgi, yaitu pengajaran tentang pokok iman Kristiani yang diberikan kepada orang yang sudah percaya. Sesudah zaman para rasul, pengajaran dilakukan oleh para bapak gereja. 2. Abad kedua sampai abad ketiga. Bentuk katekesenya ialah sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan kelompok yang disusul dengan pembaptisan kelompok. Kedua, mulai didirikan sekolah-sekolah kateketik untuk membina para katekis. Ketiga, pembaptisan diadakan pada waktu Paskah sehingga katekese dan liturgi saling melengkapi. 4.
kelima katekismus Robertus, 9 Minus, keenam katekismus lain Prancis dan Spanyol, ketujuh katekismus Trente, struktur Credo, 10 perintah Allah dan Al-Quran, ketujuh serikat ajaran Kristiani, satu kelompok yang mempelajari ajaran Kristiani dan meneruskannya kepada orang lain. Katekesi berkaitan 7 katekesi pada abad ke-18, yaitu masa pencerahan yang lebih mendekatkan akal budi ke rasionalisme. Katekesi di sekolah diwajibkan dengan metode cerita dan menghafal serta penjelasan teks. 8 abad ke-19 sampai abad 20 sampai dengan sekarang. Yang pertama, katekesi disesuaikan dengan situasi di tiap negara dengan beberapa keadaan. Pertama, petunjuk umum katekesi dari kongregasi pada iman dan etika. 2 katekesi pada kapasitas, yaitu Paus Yohanes Paulus II. 3 katekismus gereja Katolik tahun 1995. 2 dasar teologis dan antropologis dan katekesi. Unsur-unsur penting dalam katekesi adalah kitab suci, ajaran gereja dan pengalaman wahyu ilahi. 1. Dasar teologis katekesi adalah wahyu Allah hadir dalam berkarya dalam hidup manusia demi keselamatan manusia. Karya Allah yang menyelamatkan itu terjadi dalam sejarah perjanjian lama, perjanjian baru, dan sejarah gereja sepanjang masa sebagai kontinuasi wahyu. 2. Dasar antropologis, yaitu katekesi merupakan pencapaian integrasi antara iman dan kehidupan. Untuk itu katekesi menggunakan pendekatan antropologis, di mana pewartaan Kristiani dilaksanakan dengan mendidik tolak dari pengalaman hidup manusia yang juga menjadi isi katekesi. 3. Fungsi katekesi di dalam gereja. A. Katekesi mengatakan Yesus Kristus. Terdapat 2 sub. Yang pertama itu katekesi menuntut umat ke dalam persatuan pribadi dengan Kristus sebagai sang sabda yang adalah puncak wahyu. Kedua, katekesi bukan hanya mengamalkan kebenaran abstrak, tetapi mengkomunikasikan pengalaman iman akan Allah yang hidup. B. Katekesi yang mendidik umat beriman. Katekesi yang mendidik umat agar semakin dewasa dalam iman dengan memperhatikan 3 komponen pendidikan, yakni aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik. C. Katekesi yang mengembangkan gereja, yaitu katekesi menumbuhkan persaudaraan dalam gereja melalui komunikasi iman. 4. Ruang lingkup katekesi. Pertama, katekesi sekolah. Isi dan metode katekesi disesuaikan dengan peserta katekesi di sekolah. Kedua, katekesi di luar sekolah atau katekesi umat, yakni komunikasi iman atau tukar-menukar pengalaman iman antara anggota kelompok umat berdasarkan kitab suci dan ajaran gereja agar mereka saling menumbuhkan dan saling memperkaya dalam iman. Kelima, pendekatan dan metode katekesi. A. Pendekatan adalah pola dasar penyampaian orang Kristiani. Pertama, pendekatan biblis. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Memilih dan mendalami kitab suci. 2. Pengalaman hidup manusia. 3. Saran dan tetap menuntut hidup baru. 2. Pendekatan antropologis. Pertama, pengalaman hidup manusia. Kedua, mendalami Kristiani dari kitab suci dan ajaran gereja. 3. Penerapan dalam hidup. 3. Pendekatan masalah. Pertama, fakta yang mengandung masalah. 2. Jawaban Kristiani dari kitab suci dan ajaran. 3. Penerapan dalam hidup. 4. Pendekatan peristiwa. Yang pertama, pengalaman tentang peristiwa tertentu. Yang kedua, mendalami kitab suci dan ajaran gereja. Ketiga, penerapan dalam hidup berdasarkan sikap dan pandangan baru. 5. Pendekatan alam. Pertama, pengalaman tentang situasi alam. Ada yang menarik, ada yang tidak menarik. 2. Kitab suci dan ajaran gereja. 3. Penerapan dalam hidup. B. Metode-metode yang dikembangkan dalam katekesi. Pertama, metode penjelasan teks, metode katekismus, pertanyaan jawaban yang dihafal dan penjelasan. 2. Metode penjelasan pokok pikiran, mengutarakan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan kitab suci dan ajaran gereja, misalnya tentang Roh Kudus. 3. Metode Mitchell. John Frederick Hubert Anton Weber mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, doa pembuka. 2. Cerita. 3. Cerita kitab suci. 4. uraian. 5. Doa inti. 6. Aktivitas. 7. Penerapan hukuman.
untuk menyesuaikan kekuatan dengan kemampuan dan minat peserta. 6. Pengembangan katekese dalam gereja lokal. Penanggung jawab dalam pelaksanaan katekese dalam gereja lokal adalah uskup. A. Para uskup. Sinode para uskup 1977 tentang katekese menegaskan bahwa uskup adalah katekis utama. Walaupun tugas uskup sangat kompleks, namun tugas di bidang katekese jangan diabaikan. Pertama, uskup harus ada pembantu yang kompeten dan dapat dipercaya. 2. Uskup menata perangkat katekese yang kompak, struktur organisasi yang baik, menyiapkan bahan katekese, membentuk tim katekese, menyelenggarakan katekese dan mendukung katekese yang berkelanjutan. 3. Uskup memanfaatkan tenaga dan sarana yang tersedia. 4. Perlu diusahakan sumber keuangan untuk katekese. 5. Kalau katekese dilaksanakan dengan baik, maka kegiatan pastoral yang lain akan lebih mudah. B. Para imam. Pertama, sebagai guru iman, para imam mencurahkan perhatian untuk pertumbuhan iman umat. 2. Bekerja sama dengan para diakon dan para katekis dengan membentuk tim katekese di belakang. C. Biara biarawati. Yang pertama, biara didirikan untuk pendidikan Kristiani. Dalam sejarah mereka terlibat dalam penguatan iman. 2. Ada hubungan yang baik antara biara biarawati dan pastor. 3. Memanfaatkan kemampuan dan sarana yang dimiliki untuk pelayanan pastoral dalam gereja Katolik. D. Katekis awal. Pertama, katekis mengabdikan diri untuk pendidikan agama. 2. Katekis memperhatikan katekese sakramen. 3. Kongregasi penyebaran Injil mendukung pendidikan katekis dengan benar. Berikut perbedaan dan persamaan teologi dan katekese. Pertama, perbedaan. Di sini ada 2 perbedaan. Yang pertama, bahan teologi bersifat intelektual dan konseptual, sedangkan katekese menggunakan kata-kata yang biasa dipakai dalam hidup sehari-hari. 2. Dalam berteologi, kita memikirkan pokok-pokok ajaran gereja, sedangkan dalam katekese kita memikirkan dasar keputusan seseorang dalam hidup sehari-hari, yakni pengembangan sikap iman dan nilai-nilai Kristiani dalam hidup umat. Berikut persamaan. Ada 2 persamaan, yaitu pertama, teologi dan katekese berlangsung dalam komunio persekutuan iman dan gereja. Kedua, teologi dan katekese mempertimbangkan situasi konkret masyarakat dan mencari jalan untuk mengatasi situasi itu. Baik, materi kita cukup pada hari ini saja. Kita akan melanjutkannya pada minggu depan. Sebelum kita menutupi pembelajaran kita, mari kita tutup dengan berdoa dalam mengungkapkan putra dan kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik.